Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan hasil presentasi video kami mengenai bab rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasan Nabila nomor absen 13. Saya Mustafidatu Nasiha, absen 22. Saya Yunifida Latifa, absen 24. Saya Cindy Rahmawardini, absen 29. Saya Zul Nayuma, absen 6. Saya Muhammad Taufik Adinugro, absen 1. Oke, silahkan saksikan video kami. Apa itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, jadi sebelum kita membahas rumusannya, kita perlu membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pancasila. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi, sumber hukum bangsa dan negara Indonesia. Kemudian, bagaimana sih proses dari perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu? Nah, pertama, di sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, wakil-wakil dari negara bagian Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan merasa keberatan dengan rumusan semula yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka rumusan tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, sidang BPUPK dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Di hari pertamanya, Mohyamin mengusulkan kelima asas. Yang pertama adalah kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian di hari kedua, Supomo juga mengusulkan kelima asasnya, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan yang terakhir keadilan sosial. Di hari ketiga, yang merupakan hari terakhir dari sidang BPUPK tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asasnya pula, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di hari itulah Insinyur Soekarno mencetuskan kelima asas tersebut disebut sebagai Pancasila. Itulah yang mendasari hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni. Yang pertama, rumusan Mohyamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, rumusan Supomo. 1. Kesatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Rumusan Pancasila. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Trisila. 1. Sosionasionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan. Rumusan Ekasila. Gotong royong. Yang keempat, rumusan Piagam Jakarta dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Rumusan BPUPK menghilangkan kata serta di sub anak kalimat terakhir dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, rumusan PPKI. Wakil dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan merasa keberatan pada Subanak
pertama yang mengangkat agama Islam. Maka, pada sidang PPKI, perihal tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa atas kesepakatan bersama. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketujuh, rumusan Konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS, rumusan dasar negara terdapat pada pembukaan paragraf ketiga yang telah disetujui pada 14 Desember 1949. Berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. 8. Rumusan Undang-Undang Dasar Sementara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peri kemanusiaan. 3. Kebangsaan. 4. Kerakyatan. 5. Dan keadilan sosial. 9. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yang ke-10, rumusan versi populer yang membedakan antara rumusan berbeda dengan rumusan versi populer hanya pada sila kelima, di mana versi berbeda tidak terdapat kata-kata bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan versi populer. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didapat bukan dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah. Kita patut meneladani sikap bermusyawarah seperti dalam perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan Indonesia harus kita isi dengan memupuk kebersamaan, bersama menjaga kesatuan dan persatuan.